Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajia wan an. Selamat malam semuanya. Oke. Nah, kali ini Lause akan sharing materi bonus ya. Sekarang Lause akan ajarkan teman-teman tentang Zai Taiwan kan Bing Jiu Yi ya. Zai Taiwan kan Bing Jiu Yi. Jadi berobat ke rumah sakit di Taiwan. Oke. Rumah sakit bahasa Mandarinnya apa? Rumah sakit bahasa Mandarinnya adalah Yiyuan. Ya, Yiyuan. Nah, Yiyuan. Oke, rumah sakit bahasa Mandarinnya Yiyuan. Nah, untuk di rumah sakit itu teman-teman ada tahapan-tahapannya. Harus tahu ya. Kalau teman-teman mau berobat ke rumah sakit, yang pertama kali kita ngapain? Pertama kali, jangan lupa mic-nya dimatikan, Mbak Husada. Oke. Nah, pertama kali ke rumah sakit pasti kita melakukan apa? Apa ada yang tahu? Melakukan apa? Coba. Di level 2 nih harus lebih aktif ya. Kalau langsung tanya kalian harus jawab. Jangan nyimak aja gitu kayak baru masuk ya. Jadi teman-teman harus aktif juga. Kalau tanya kalian jawab, kalau tanya kalian jawab. Karena ini termasuk di nilai T. Minta tutor. Oke. Nggak tahu Mbak Iya. Nah, makanya langsung kasih tahu ya. Jadi di rumah sakit kayak Mbak Cindy, Hanau, kayak Mbak Indah. Oke, yang pertama itu kita kuahau. Nah, kuahau dulu ya. Kuahau dulu. Kuahau itu artinya pendaftaran. Kuahau. Nah, di situ. Kuahau. Kuahau pendaftaran. Nah, bagaimana caranya? 请问我要挂号. Nah, permisi, saya mau mendaftar. Oke. 请问我要挂号. Nah, itu ya. 请问我要挂号. Kemudian biasanya nanti yang stafnya atau pegawainya bilang 请出示简报卡，请出示简报卡，请出示健保卡，健保卡. Nah, itu 健保卡 itu asuransi, bukan Cenpoka. Nah ya, yuk. Dulu yang belum belajar Mandarin pasti bilangnya Cenpoka, bukan Cenpoka, tapi Cenpao-ka, Cenpao-ka. Pelafalannya yang benar kayak gitu ya. Cenpao-ka, bukan Cenpoka. Yo. Siapa yang dulu bilangnya Cenpoka? Nggak Cenpoka, bukan Cenpoka ya, tapi Cenpao-ka. Oke. Nah, di situ udah ada ya kosakatanya. Cenpao-ka itu kartu kesehatan atau kartu asuransi kesehatan. Cekak. Yang mau selingkarin itu kartu asuransi kesehatan. Cenpao-ka. Nah, kalau udah kita kuahau, kita menunggu giliran ya. Namanya tengtai jiao hao. Tengtai itu menunggu, jiao hao. Jiao itu panggil, hao itu nomor. Jadi menunggu panggilan nomor ya. Oke. Lai bi, erling. Misalnya, lai bi, erling. Bukan, lai bi, 18号请到202诊间谢谢. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi disebutkan nanti nomornya ya. Nomor kalian sebutkan terus ke ruangan mana. 所以呢，那个是等待接 namanya 等待叫号，等待叫号. Nah, oke. Nah, biasanya di situ ada Cenjen itu nomor ruangan kliniknya. Hauma itu nomor. Lihat yang kayak papan tulis itu ya. Terus Cuangtai itu kondisi lagi apa. Kalau yang merah itu kan Jenjong lagi pemeriksaan. Oke. Kalau misalnya Qing Jin Ru itu silakan masuk. Kalau yang Qing Teng Tai silakan menunggu dulu. Nah, itu. Nah, lihat di situ ada contoh kalimatnya. Qing Nai Xing Teng Ho. 我会以号码顺序看诊. Oke.
请耐心等候请itu so tolong ya atau persilakan. Oke. Kemudian 耐心 apa? Sabar ya. 等候itu menunggu. Kemudian 我会以后吗? Ya. 顺序看针. Saya akan memeriksa sesuai urutan nomor. Oke. Nah, 接下来 setelah itu ngapain? Setelah ke ruang tunggu, menunggu, kita ngapain? Ya, setelah kita nunggu di ruang tunggu, langkah selanjutnya adalah periksa dengan dokter. Sama kayak di klinik ya sebenarnya Mbak Iya. Cuman dia lebih banyak tahapannya biasanya. Oke. Kalau di klinik lebih sederhana ya. Nah, kemudian di situ kanjen. Oke. Nah, nanti tergantung mau ke bagian mana, nanti Lausa ajarin. Oke. Nah, 好的. Nah, jadi lihat di situ kanjen itu artinya periksa dengan dokter ya. Biasanya dokternya bilang apa? Kalau kita pas periksa dokter, biasa dokternya bilang 你哪里不舒服? 你哪里不舒服? Bagian mana yang sedang tidak nyaman? Oke. Kemudian di sini pasiennya bilang apa? 我头痛, 后龙痛. Saya sakit kepala dan sakit tenggorokan. Nah, ini pemeriksaan ya. Nah, kemudian setelah pemeriksaan itu lingyao. Lingyao itu apa? Mengambil obat ya. Oke. Jadi ling chen itu ngambil duit. Kalau ngambil obat lingyao ya. Oke, lingyao. Jadi ling itu ngambil ya, lingyao. Ling chen. Oke. Lingyao. Di bagian mana? Di bagian yaoju. Yaoju itu pharmacy atau apotek ya. Nah, contohnya 这是您的药一天3次饭后吃. Ini obat Anda 3 kali sehari diminum setelah makan ya. 一天3次 3 kali sehari. Nah, 饭后吃 jadi diminum setelah makan. Nah, kemudian setelah ngambil obat, ngapain? 缴费 pembayaran. Kadang dibalik ya, kadang bayar dulu, baru ngambil obat. Macam-macam. Ada yang suruh ngambil obat dulu, baru bayar. Tergantung rumah sakitnya. Ada yang suruh bayar dulu, baru dikasih obat. Kalau di Indo sepertinya bayar dulu ya. Bayar dulu, baru dikasih obat. Kalau di Taiwan ada yang dikasih obat dulu, dikasih obat, baru dicek berapa harganya, bayar gitu. Oke. 缴费 bayar bahasa Mandarinnya 缴费. Bentar ya, langsung fotoin. 缴费 ya. 等一下哈. 缴费. Oke, bayar dulu baru dikasih obat. Jarang sekali sekarang rumah sakit yang dikasih obat dulu baru bayar ya. Kebanyakan bayar dulu baru dikasih obat. Nah, itu. Nah, kemudian teman-teman kita lihat di sini ada beberapa kosakata lainnya ya. Yang pertama, bagian di rumah sakit itu ada apa saja? Ya, ada iseng itu dokter, ada hulishi perawat, jenpao ka kartu asuransi kesehatan, kanjen periksa dengan dokter, yao obat, fasau demam, kesau batuk, tau tong, tuzi tong. Ini contoh sakit kepala, sakit perut ya.
Ntar, langsung kasih. Nih. Nah, oke. Nah, di sini ada sedikit tips ya. 在台湾注意记得带健保卡咯. Oke, kalau di Taiwan wajib banget berobat tuh bawa Jenpao Ka. Kalau nggak bawa harganya bisa mahal. Kebanyakan kalau pakai Jenpao Ka di rumah sakit atau klinik itu biasanya bayar kuahau fee aja ya. Tapi ada juga yang mahal. Lause dulu pernah berobat di Taita Yuan. Gila, Taita Yuan tuh mahal. Kalau nggak pakai Jenpao Ka itu sekali berobat 1.200. Ya, tapi kalau pakai Jenpao Ka setengahnya jadi 600 NT. Oke. Kalian kalau ke rumah sakit bayarnya berapa? Di rumah sakit bayarnya berapa, teman-teman? Bayarnya berapa? Belum pernah. Kalau di klinik biasanya 200 ya. 150 atau 200. Tuh. Belum pernah di rumah sakit. Nah, oke, sekarang kita lihat macam-macam poliklinik. Habis 800. Nah, Mas Aji 800. Wajar ya, Mas Aji. Nggak usah dulu 2018 loh, 600 NT. Sekarang udah 2026, 800 jadi. Bener. How? Nah, oke. Nah, sekarang kita belajar macam-macam poliklinik atau di rumah sakit ada bagian apa aja ya. Iya, ke rumah sakitnya bawa pasien aja. Kalau bayar sendiri belum. Nah, halte. Oke. Bentar. Nah, ini Lause fotoin. Oke, yang pertama ada bagian ini ya. Oke, ini dua macam ya. Ini langsung fotonya biar jelas, biar enggak kabur kayak gitu. Oh. Oke, yang pertama itu adalah Jiaike. Jiaike. Jiaike itu poliklinik dokter keluarga atau dokter umum. Biasanya buat penyakit-penyakit ringan kayak Ipan Kanmao, Fasau, Mansing Ping, ya, Mansing Ping Cuecong, Kang Cha, teng. Dia biasanya untuk flu biasa, demam, kontrol penyakit kronis, atau pemeriksaan kesehatan. Jadi dia biasanya buat demam flu gitu. Oke. Nah, kemudian ada Neike. Neike itu poliklinik penyakit dalam. Nah, biasanya ini buat yang kausya, tang nyao ping, kemudian 肠胃不适, kemudian 心脏病等等. Jadi di sini kausya itu apa? Darah tinggi ya. Tang nyao ping itu diabetes, 肠胃不适 gangguan lambung, 心脏病itu penyakit jantung. Nah, Neike itu bagian di dalam organ ya. Poliklinik penyakit dalam. Ini biasanya banyak itu orang tua ya. Orang tua yang di bagian sini. How? Nah, kalau anak-anak di mana? Anak-anak berobatnya di mana? Ya, di Erke. Erke dari kata ertong. Ertong itu apa? Ertong itu anak-anak ya. Oke. Ini kayak bahasa Betawi ya, otong. Entong. Nah, ini jangan-jangan entong itu dari bahasa Mandarin, bahasa Cina entong. Ertong itu bocil, anak-anak ya. Jadi ertong kan mau. Nah, flu anak-anak ya. Kemudian fasau, kuomin,
imiao cushi teng. Jadi di anak-anak biasanya flu anak, demam, alergi, sama vaksinasi. Nah, Lause waktu anak Lause masih kecil di Taiwan sering banget ke Erke ya, buat vaksinasi ya. Vaksinasi di Taiwan. Vaksinasi itu ada juga yang mahal ya. Ada yang vaksinasi di Indo tuh nggak ada karena mahal. Di Posyandu nggak ada. Nah, waktu di Taiwan tuh bayar ada yang sampai 2.000. Bahkan ada yang sampai 3.000 ya jenis vaksinnya. Nah, kalau ini langganan Lause RB Hawke. RB Hawke. Nah, itu pinginnya kurang U ya. RB Hawke. RB Hawke biasanya biyan. 然后痛、肿而言、听力问题等等。Kalau Lause lebih ke rinitis ya. Rinitis tuh ini radang hidung atau itu yen ho tong tuh fayen, dari kata fayen radang ya, sakit tenggorokan ya. Kemudian radang telinga tengah ya, zhong er yen, atau ting li wen ti, gangguan pendengaran misalnya. Nah, ini di RB Hawke atau THT. Nah, oke, selanjutnya nah, ntar ya. Kinci langsung fotoin. Oke, ini langsung ke 4. Maksudnya langsung ambil 4 bagian di sini. Oke, yang kemudian ada Waike. Waike itu poliklinik bedah ya. Waike. Nah, biasanya untuk atau poliklinik penyakit di luar ya, bukan di dalam organ. Contohnya Wai Shang. Wai itu luar, Shang itu luka. Wai Shang, luka luar. Kemudian Sao Tang Shang, luka bakar ya. Sao itu bakar kan. Sao Tang Shang. Kemudian Zhichuang wasir. Terus ada juga di situ Pifu Chongkuai teng, benjolan kulit dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian ada guke. Nah, guke itu bagian ortopedi atau bagian tulang-tulang. Guzi misalnya untuk patah tulang ya. Guanjie tong, nyeri sendi. Yao suan bei tong, nyeri punggung. Atau yundong shanghai teng. Oke. Cedera olahraga. Nah, teng ini di sini bukan nunggu ya, tapi dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau bilang lain-lain, itu bahasa Mandarinnya teng atau teng juga boleh ya. Misalnya, 我喜欢吃，我喜欢吃台湾水果啊，西瓜啊，苹果啊，芒果啊，等等。Nah itu, di teng itu artinya dan lain-lain. Oke, itu kuke ya. Nah, 接下来 ada 眼科. 眼科 apa? 眼 dari kata 眼睛, ke-nya itu mata. Oke, 眼科. Nah, di situ ada 近视 itu miopia ya. Kemudian ada 白内障 katarak. 结膜炎 radang konjungtiva. Kemudian 视力检查 teng, pemeriksaan penglihatan dan lain-lain. Nah, ada pifuke. Pifuke bagian kulit ya. Poliklinik kulit. Shijin eksim ya. Cingcun to jerawat. To. Jadi jerawat itu bahasa Mandarinnya to. Nada 4 ya. To. Wah, 你的脸那么多 to. Oke. Wah, 这个痘很大. Jerawat ini besar sekali. Kemudian kuomin ya, kuomin penyakit alergi di kulit ya sini. Kemudian pifu kanjan teng, infeksi kulit dan lain-lain. Masih ada teman-teman. Banyak ya bagian-bagian di rumah sakit itu. Nah, biasanya kalau udah spesifik sakitnya, kita mau nggak mau ke rumah sakit.
atau kita membutuhkan perawatan khusus ya. Jadi ini harus tahu. Oke. Nah, ada Fu Chan Ke, poliklinik bagian kebidanan dan kandungan. Di sini ada apa? Biasanya ada huayun jiancha, pemeriksaan kehamilan. Ada canjian, kontrol kehamilan. Fuke jibing, ya, sorry. Fuke jibing. Nah, fuke jibing itu penyakit kandungan. Kemudian ada 不孕资讯等等。Oke. 好，不孕资讯等等, konsultasi kesuburan dan lain-lain. Bisa juga di sini pap smear ya. Tahu pap smear? Ada yang pernah kalian pap smear? Kayak buat cewek-cewek nih. Ya, pap smear ya. Ada yang sini di Taiwan pap smear-nya? Di Taiwan pap smear bagus ya. Belum pernah? Oke. Coba di Taiwan pap smear. Apa sih manfaatnya pap smear? Oke, udah. Pernah tapi di Indo. Oke, jadi di sini tuh nih, ini ya, yang belum tahu, ke rumah sakitnya nggak ada waktu. Oke. Nah, ini ya. Oke, cara ngomongnya gini, kalian ke Fu Chan ke bagian poliklinik kebidanan ya, di situ. Oke. Jadi bilangnya kayak gini, bagian di Fu Chan ke-nya ya. 我想做子宫颈抹片检查. Oke. Nah, ini. Kalau mau singkat, 我想做抹片检查. 我想做, rumah sakitnya jauh. Di klinik nggak apa-apa ya, klinik juga bisa. 我想做抹片检查. Nah, itu. 我想做抹片检查. Saya ingin periksa pap smear. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada Jingsen Ke. Lihat bagian di bawah, bagian kebidanan. Ada Jingsen Ke. Ini poliklinik kesehatan jiwa ya. Poliklinik kesehatan jiwa. Nah, untuk poliklinik kesehatan jiwa di sini ada Semien, biasanya untuk insomnia. Jangan sepelekan insomnia ya. Itu juga bisa merusak kesehatan. Kalau insomnianya sampai akut banget, nggak bisa tidur gitu, tuh wajib ke dokter. Di Taiwan ada ya, namanya Jingsen Ke, bagian kesehatan jiwa. Nah, di sini ada Semien, untuk insomnia ada Jiaolu, kecemasan, Youyu, depresi ya, 情绪困扰 tentang masalah emosi dan lain-lain. Nggak bisa tidur karena pasien di sini. Ya Allah. Ya, Liman Singku lah. Kalau ini nempel bantal dikit molor, sama kayak Lause ya. Lause sebenarnya gampang buat tidur, jarang insomnia. Oke. Nah, halte apakah masih ada? Masih ada, teman-teman. Bagian-bagiannya masih ada ya. Nah, ini bagian urologi. Nah, ini baik cewek maupun cowok ya. Ada. Oke. Nah, ini yang cowok juga wajib banget ke sini. Nah, langsung juga lihat ya di bagian sini.
Nah, di sini niao ke bagian urologi ya. Di sini niao lu kanran, infeksi saluran kemih. Sehusian wenti, masalah prostat. Kemudian kayak jese teng, batu ginjal, dan lain-lain. Nah, ini. Tapi alhamdulillah sih Lause nggak masalah karena Lause kalau minum kayak ontak ya. Lause kalau minum air banyak banget kayak ontak. Jadi untuk masalah pengeluaran di saluran kemih itu kayak lancar gitu. Wow. Urin kalian kalau sehat itu warnanya bening. Kalau bening itu berarti sehat banget. Kalau kuning berarti agak dehidrasi ya. Nah, harus dicek juga ini. Ini terutama masalah sama ginjal ya. Bisa. Batu ginjal tuh, nah biasanya orang tua ya. Orang tua. Nah, batu ginjal tuh baik cewek maupun cowok kena semua. Nah, biasanya pemicunya itu kalau di Indo tuh yang suka jajan es teh kayak gitu. Minuman kaleng kayak apalagi di Indo ya, ale-ale teh gelas wah itu bahaya banget. Lalu jadi ingat ada tetangga Lause masih muda, 20-an umurnya, kerjanya di restoran Padang. Nah, dia ini tiap minum itu minumnya yang manis kayak Fanta, ale-ale gitu. Terus pokoknya yang itulah, yang manis-manis lah. Teh gelas, teh pucuk kayak gitu minumnya ya. Tiap hari nggak mau minum air putih. Terus dia kena batu ginjal, harus cuci darah. Masih muda loh, jauh. Sama Lause bedanya mungkin 15 tahun ya. Hmm. Nah itu terus meninggal ya. Karena udah itu batu ginjalnya udah bermasalah banget. Oke. Anak-anak zaman sekarang juga hati-hati. Jajan-jajanan goreng-gorengan, sosis, terus nugget di pinggir-pinggir jalan. Bakso bakar, bakso goreng, bakso-baksoan yang kita nggak tahu yang mungkin somai itu pokoknya dihindarin lah ya. Oke. Jadi bocil kalau bisa dikasih bekal yang sehat. Nah, pasien cuci darah. Dia kebanyakan manis, lemas. Cuci darah terus 23 tahun. Ya ampun. Kalau di Taiwan enak ya, fasilitasnya lengkap. Nah, kalau di Indo, waduh. Nah, itu. Nah, oke. Nah, kemudian ada Xinjiang Neke, Poliklinik Kardiologi. Di sini ada Xinji, Xiong Tong, Gao ya, sama Xinjiang Ping Teng. Nah, di sini untuk jantung berdebar, nyeri dada, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan lain-lain. Oke, halo Mbak Amelia. Nah, hari ini belajar materi bonus tentang di rumah sakit. Nah, hotel. Oke, jangan lupa mic-nya dimatikan ya. Nah, selanjutnya ada bagian neurologi. Oke, Mbak Ria, jangan lupa dimatikan mic-nya. Ini nggak ada di modul ya, ini materi bonus. Jadi kalian bisa simak yang Lause bagikan di foto. Nanti ada rekamannya teman-teman. Bisa simak di rekaman juga. Nah, kemudian bagian bisa. Nah, kemudian di bagian Shenjing Neke Poliklinik Neurologi. Sini biasanya yang sering totong ya, sakit kepala, Yunshen, pusing, Chongfeng, stroke, kemudian Shenjing Tong, nyeri saraf, dan lain-lain. Nah, di sini tempatnya ya. Jadi kalian kalau misalnya yang bagian sakit kepala, stroke, nyeri saraf, itu bagian Shenjing Neke. Tuh. How? Nah, terakhir bagian Fujian ke. Ini orang tua banyak biasanya di sini, ya enggak? Kalian di sini biasanya dibawa ke terapi kan, bagian rehabilitasi. Fujian ke. Di sini ada Chongfeng Fujian.
Kemudian ada kuanjie fujian, uli ziliao tentang. Nah, kalian pasti sering kan ke uli ziliao ya, bawa ama, bawa akongnya terapi. Jadi Chongfeng Fujian itu untuk rehabilitasi stroke, Guanjie Fujian untuk rehabilitasi sendi, sedangkan Uli Ziliao itu terapi fisik. Uli Ziliao. Sering nggak ke sini teman-teman? Nenek kakeknya dibawa terapi fisik. Atau nggak pernah? Ini biasanya buat yang juga yang habis kecelakaan biasanya ya. Bisa ke bagian ini. Hotel, oke. Nah, 接下来 di sini ada Xiao Tising. Nah, kalau gigi biasanya ditabrak mobil ya Allah. Oke. Langsung dulu ditabrak motor ya, SMP, kecelakaan. Untung mentalnya di rumput. Sampai langsung tuh mental, tapi mentalnya di rumput, bukan di aspal ya. Rumputnya lagi tebel-tebelnya lagi. Aman banget pokoknya. Cuman pingsan karena shock. Nah, oke, untuk bagian gigi apa? Gigi bagian yake. Yake, ya. Bagian gigi. Nah, kalau bagian gigi, dari belakang, kayak film India. Oke, benar banget. Oke, ada soundtracknya lagi ya. Ada musiknya ya. Mental di padang rumput, empuk, tek. Soundtracknya gimana? Ada itunya. Terus ada gaya diulang-ulang. Aduh, itu drama India banget. Oke, jadi kalau kalian mau ke klinik gigi, ke Yake ya, bagian gigi. Tapi di Taiwan tuh biasanya orang kalau ke klinik gigi nggak di rumah sakit ya, langsung ke klinik gigi aja. Soalnya di Taiwan klinik gigi tuh menjamur. Tiap langkah kayaknya pasti ada Yake deh. Di Taipei ya, bener nggak? Di Taipei tuh ya, apalagi daerah Taan sini. Wah, hati-hati. Depan gang, kemudian kelang dari berapa langkah tuh ada Yake lagi. Terus baru pulang dari dokter gigi. Di Nanto jauh-jauh ya Allah, bener ya. Kalau Nanto tuh dia pegunungan kan. Desa, aduh, apalagi kalau nggak punya kendaraan sendiri. Susah ya di Nanto itu. Pasang behel 200.000 NT. Ya benar. Di sini pasang behel mahal ya. Oke, kalau di Indo pasang behel yang bagus mungkin 20 jutaan lah. Di Indo lebih murah, kalau di sini lebih mahal. Gunung banget ya Allah, Bayul ya. 100 juta lebih ya sekarang. Ya kan 200 juta, 200 ribu kan 100 juta. Kan 100 ribu aja 50 juta NT lebih. 55 juta. Berarti 200 ribu 110 juta ya. Nah, mahal ya. Nah, di sini hati-hati. Xiao Tising itu ngasih tahu teman-teman. Kalau teman-teman masih 不确定要挂哪一科，可先至加一科或服务台咨询。Kalau kalian nggak yakin ya mau ke mana, nggak tahu kalian tuh penyakitnya di mana, bisa konsultasi dulu ke klinik kedokteran keluarga, ke JAKE tadi ya, ke dokter keluarga atau dokter umum, atau di meja informasi. Oke, jadi boleh kayak gitu. How? Nah, oke teman-teman.
Giginya berlubang, nggak boleh dicabut. Ya, hati-hati. Ya. Dulu langsung waktu mau cabut gigi bungsu paling belakang, gigi bungsu paling belakang bagian atas itu mengerikan banget. Akarnya itu gede, dia, terus giginya itu nabrak gigi depannya. Banyak dokter yang nggak sanggup. Banyak dokter yang nggak sanggup, kayak nggak berani. Dan kamu ke rumah sakit gede aja gitu. Banyak yang nggak berani. Hmm. Pasang crown 10.500. Ya, mahal ya. Kalau menurut Lawson untuk periksa gigi, kalau periksa biasa di sini enak, kayak bersih-bersih gigi gitu. Tapi kalau untuk bagian nambal-nambal atau apa pasang-pasang ini mahal banget di sini. Kalau cuci gigi cuman bayar kuahal 150 sampai 200. Nah, kalian mumpung di Taiwan rajin-rajin cuci gigi ya. Rajin-rajin bersihin gigi biar giginya nggak gampang bolong. Oke, jangan sepelekan gigi ya. Gigi tuh nyalur ke saraf loh. Oke. Hmm. Oh, nah gitu. Nah, hao mungkin di sini ada keterangan 世界可别名称可能因医院而异，仅以现场广告为准. Jadi teman-teman biasanya kalau di rumah sakit itu nama bagian bayi itu beda-beda ya. Nama bagiannya itu beda-beda, tapi jadi kalian harus lihat papan pengumuman atau tanya bagian informasi ya. Jadi benar-benar mahal, benar banget. Duh, Mbak Yulvia jauh banget ya, astagfirullah. Lause dulu pernah ke Nanto, ke rumah teman Lause, dia gila. Tapi dia punya mobil kan, jadi kayak kemana-mana gampang. Sumpah ini gue bilang, ini kalau kita yang nggak punya apa-apa ini gimana ini? Gak punya kendaraan gimana? Nggak ada angkutan umum lewat jarang banget. Ya di rumah aja. Allah. Oke. Nah itu dia teman-teman. Oke, bentar ya. Ini langsung masih kasih lagi. Nah, sekarang ke bagian pemeriksaan dokter. Oke, bentar ya. Langsung lagi itu. Nah, untuk pemeriksaan dokter ya. Oke. Nah, untuk pemeriksaan dokter namanya adalah Iseng Kanjen atau Iseng Jenca ya. Jenca pemeriksaan oleh dokter. Kalian kalau pemeriksaan sama dokter harus jujur, nggak usah disembunyikan. Keluhan kalian dilaporkan semua, dikasih tahu semua. Nah, kalau nggak bisa kita belajar. Ini dia. Ini kalau contoh yang sakit kepala ya. Oke. Di kelas kalian apa kelas lain ya dulu ya? Kayaknya kelas sebelumnya di angkatan 27 kayaknya. Itu dulu Lause pernah sakit dada. Kalau nafas itu kayak berat kayak gitu ya. Nah, berobat, dikasih obat, selesai. Bukan bengek. Ternyata gara-gara itu, alergi. Nah, jadi saluran pernapasnya tersumbat. Harus dikasih tahu semuanya. Di ronsen juga ya, Lause. Bersih, nggak ada apa-apa. Di paru-parunya bersih. Masalahnya adalah di THT-nya. Oke, lihat di sini. Oke, lihat di bagian ini dulu teman-teman. Nih si pasien dia ngomong dulu ya. Si pasien ngomong di situ apa? Oke. Iseng. Oke, langsung gedein. Bentar.
Banyak dahak hampir meninggal. Iya. Oke, bahaya ya. Apalagi orang tua. Makanya COVID kemarin itu kan salah satu penyebabnya itu gara-gara paru-parunya basah atau banyak dahaknya kan. Lihat, 医生，我最近常常头痛，有时候还会头晕。Dokter, akhir-akhir ini saya sering sakit kepala, kadang juga pusing. Nah, dia kasih tahu gitu. Kemudian kita lihat lagi bagian di sini terlalu terbesar ya. Nah, kemudian si dokternya nanya apa? 请问头痛多久了？还有其他不舒服的症状吗？请问头痛多久了？ Kalau ditanya 头痛多久了, kata kuncinya adalah 多久了. Jadi kalau ditanya 多久了, berarti berapa lama ya? Sudah berapa lama sakit kepala? Oke. 还有其他不舒服的症状吗? Apakah ada gejala yang tidak nyaman lainnya? Dokter pasti nanya kayak gitu. Enak dokter di Taiwan tuh dia itu ya, apa, sabar gitu nanyanya itu detail. Kalau di Indo tuh mana yang sakit? Makanya jangan minum es. Udah dibilangin. Oke. Kadang dokter di Indo nggak nanya-nanya, periksa doang. Oke, ini Bu obatnya. Nah, suruh nebus obat. Tahu-tahu. Nah, jadi 大概1个礼拜了，有时候会想吐。大概1个礼拜了, kira-kira sudah seminggu ya. Kadang mual. 有时候会想吐. Nah, 想吐itu apa? Pengen muntah ya. Stetoskop cuma nempel. Benar, pernah loh Lause kayak gitu loh. Stetoskop pernah nempel loh. Dikirain Lause ini apa ya? Waktu itu Lause masih kuliah. Masih kuliah. Terus, dok, kamu nih gak meriksa saya dok. Kamu cuma nempelin stetoskop doang. Terus, kamu gak percaya sama saya? Maaf dok, bukan gak percaya. Saya memang butuh perawatan. Jadi tolong pemeriksa dengan detail. Yaudah kamu cari tempat lain aja. Gila dijawabnya kayak gitu coy. Anjir. Terus akhirnya, oh ya udah dok, kalau misalnya dokter sibuk, kok nggak jadi. Udah, bener. Kita tinggalin itu. Bodo amat. Ya, bodo amat. Terus dipanggil, oke pasien selanjutnya. Udah, bodo amat. Halo Kak Mona. Nah, lihat situ, 大概1个礼拜了，有时候会想吐. Kira-kira sudah seminggu. Kadang mual. Oke. Nah, kemudian dokternya bilang apa? 我先帮您检查一下. Saya akan periksa Anda terlebih dahulu ya. Ada ya di situ ya. 我先帮您检查一下. Tahu penggunaan kata 先 ya. Nah, 先 di sini nih terlebih dahulu atau diawali dengan apa ya? 我先 gitu nah. 我先帮您检查一下. Saya akan periksa Anda terlebih dahulu. Nah, 好的. Oke. Sekarang kita lihat bentar ya. Nah, untuk sebelum periksa biasanya teman-teman tolong siapkan ini. Jadi berobat itu kita jangan males. Jangan berobat di dokter itu kita cuman ya udah lihat dokternya periksanya bagaimana. Jangan kayak gitu ya. Kita nih udah maju, udah modern. Kita yang butuh dokter, kita juga harus yang siapin. Oke, kalau administrasi memang ya, kartu kesehatan asuransi wajib.
Kemudian riwayat penyakit atau hasil pemeriksaan. Nah, kalau kalian dulu pernah punya penyakit apa gitu, kalian harus bawa bawa paukau atau hasil pemeriksaannya. Kalau lupa, minimal kalian bilang ke dokternya. Minimal kalian bilang ke dokternya, misalnya. Oke lah, dokter, 医生，我去年 misalnya tahun lalu 我去年有看医生，那去年的时候我的问题是 nah, masalah saya di mana misalnya 我的问题是常常头晕 sering pusing terus 不想吃东西 nggak mau makan misalnya di riwayat-riwayat pas sakit tuh dikasih tahu kemudian 正在服用的药物 obat yang sedang dikonsumsi. Nah, kalau misalnya kalian pas sakit, udah ke dokter, tiba-tiba sakitnya belum sembuh, nah obat yang kalian konsumsi itu boleh dibawa, kasih tahu ke dokternya. Ya. Langsung dulu waktu SMA kayak gitu, langsung sakit kulit, ada dokter yang menganalisis, oh ini gara-gara bakteri apa dikasih obatnya namanya Acitridin apalah kayak gitu ya. Terus dokter yang satunya bilang yang lebih senior, wah ini nggak tepat dikasih obat ini, kamu seharusnya kasih obatnya yang ini. Nah pas dikasih obat yang lebih tepat lagi sembuh baru. Gitu. Jadi 正在服用的药物 obat yang sedang dikonsumsi. Nah kemudian 向询问医生的问题, pertanyaan untuk dokter. Ini kalian harus siapkan ya. Ya. 向询问医生的问题. Pertanyaan-pertanyaan untuk dokter ini juga kalian harus siapkan. Oke, sekarang udah canggih, kalian bisa tanya Google dulu. Saya misalnya nggak tahu cara ngomongnya, cari di Google ya. Intinya harus aktif lah. Nah, di sini ada Changyong Juzi. Oke. Katanya obat buat pegel-pegel lah itu aman nggak ya, Lause? Obatnya kalau bentuknya yang dikonsumsi baik berupa pil atau apa, menurut Lause jangan sering-sering diminum ya. Oke, karena obat tuh pasti pasti ada efek sampingnya. Nah, bagusnya ditanya ke apoteker, tanya ke apoteknya, bahwa obatnya bisa tanya, obat ini itu aman nggak sih, misalnya gitu. Kalau misalnya, oh aman, ini obat umum. Ada obat umum, obat biasa. Ada yang obat khusus. Nah, chat banyak juga ya. Sebenarnya di Taiwan nggak bisa sembarangan beli obat kecuali kita udah cueting. Udah pasti. Kalau biasanya beli obat di apotek tuh paling paracetamol ya. Atau panadol gitu. Kayak, pusing misalnya tuh sakit kepala, demam. Udah, beli panadol. Nah, paling itu. Nah, oke, Changyong Cuizi, kalimat yang sering digunakan. Kayak ini penting banget, teman-teman. Oke, bentar ya, langsung fotoin. Tapi versi tulisan ini nih sayangnya ini loh. Nada tiganya ini kurang terlalu ngebentuk nada tiga ya. Jadi yo sama wo itu kan nada tiga ya. Oke. Oke, yang di situ yang pertama ada nali, pusufu, bagian mana yang tidak nyaman. Nah, biasanya orang Taiwan ya, dokter-dokter Taiwan tanyanya nali, pusufu. Kalau di Indo gimana? Sakitnya di mana Kak? Sakit apa? Apa keluhannya? Nah, kayak gitu. Nah, kalau di Taiwan biasanya nali pusufu, bagian mana yang tidak nyaman, yang kurang enak, ya, kurang sehat gitu. Kemudian 什么时候开始的? Oke, 什么时候开始的? Sejak kapan mulainya? Terus 会痛, 会痒吗? Apakah menyebabkan sakit atau gatal? Sakitnya tuh di sini. Oke, 会痛会痒吗? Apakah sakit atau gatal gitu.
有过敏吗? Apakah ada alergi? Ya. 有在吃药吗? Apakah sedang minum obat? 我对什么药过敏? Saya alergi obat apa? Tanya misalnya. Oke. 我还有问题想问. Saya masih ada pertanyaan. Mau tanya. Oke. Nah itu. Bagian itu penting ya. Harus kalian hafalin. Nah, sekarang kita lihat lagi bagian lainnya. Nah, pas bagian pemeriksaan alurnya ini apa aja? Oke, di sini materinya bagus ya. Oke, lengkap. Nah lihat. Biasanya ada wen ting itu tanya jawab ya. Wen sama ting tanya jawab. Di kanzen liu cheng. Kanzen liu cheng. Nah, kanzen liu cheng di sini alur pemeriksaannya. Pertama, 医生询问您的症状，并时kemudian并时 历史的时 sejarah ya atau riwayat, 生活习惯等等. Jadi yang ditanya dokter biasanya nanyain gejala, riwayat penyakit, kebiasaan hidup, dan lain-lain. Misalnya, 我最近常常晒太阳. Belakangan ini saya sering panas-panasan misalnya. Jadi dia sering gatal-gatal, karena jamur berarti misalnya. Kemudian ada senti jiancha, pemeriksaan fisik. 医生为您进行身体检查，例如像血压、听心跳等等. Melakukan pemeriksaan fisik, misalnya ukur tekanan darah, dengar detak jantung, dan lain-lain. Oke. Liang, 血压 tahu ya? Liang tuh mengukur. 血压apa? Tekanan darah. Ini harus tahu ya, 血压. Nah, tekanan darahnya. Kemudian ting, xin, tao, teng. Dengerin detak jantung. Oke. Nah, kemudian ada lagi 检查或检验 pemeriksaan tambahan. Nah, pemeriksaan tambahan. Kalau misalnya pemeriksaan tekanan darah sama detak jantung dirasa nggak cukup, biasanya ada pemeriksaan tambahan ya. Ada apa aja? Misalnya ini. Ada 是需要安排检查或检验. Jika diperlukan akan diadakan pemeriksaan tambahan seperti 做 X-quang, X-quang ronsen ya. X-quang, kalian di rumah sakit pasti sering banget disuruh X-quang. Pas itu kan, tes kesehatan kan, pemeriksaan kesehatan kan. Oke. Berapa kali sih? Setahun sekali apa berapa tahun sekali? Teman-teman. Cenkang, cenca, setahun sekali apa berapa? 2 tahun sekali apa? 6 bulan sekali ya? Nah, 6 bulan sekali ya, cenkang, cenca. Tuh, jadi nah itu ada X-quang ya. Kemudian ada chou xue. Ngambil darah ya. Tes darah. Kemudian yen niao teng. Yen niao tuh tes urin. Oke. Jadi kalimatnya gimana? Coba terjemahin ke Mandarin. Setiap 6 bulan sekali kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Udah nggak ngambil darah lagi sekarang. Oke. Karena biayanya mahal ya, diperiksa kayak gitu. Sekarang di Taiwan kayaknya nggak terlalu ketat deh. Ya nggak sih, pemeriksaan kesehatannya nggak terlalu ketat ya. Kalau mau ngomong
Setiap 6 bulan sekali kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Gimana Mandarinnya? 每个6个月一每个6个月我们 coba ketik, langsung pengen tahu. Setiap 6 bulan sekali kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Coba Mandarinnya gimana? Oke, ini ya. Setiap 6 bulan sekali. Oke, nggak apa-apa Mbak Nuna. Coba terjemahkan ke Mandarin coba. Tadi ada ya. Oke, kata kuncinya kan itu. Nah, oke, boleh tapi kurang tepat. Oke, Mbak Mon nggak apa-apa. Jadi langsung kasih tahu. Kata kuncinya adalah oke. Oke, Mbak Najia, tolong ya. 每个6个月我们做体检ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, Mbak Indah hampir benar. Enggak, ini enggak pakai rumus. 每个6个月一次我们要 Oke, cuanya ya. Oke, Mbak Indah hampir benar tapi cuanya yang ini. 所以呢，每个6个月一次我们要做体检. Oke, cuanya yang itu. Melakukan. Oke, hal. Jadi pilih cuanya yang itu. Oke, Mbak Amelia boleh kayak gitu. 我们每6个月都要进行一次健康检查. Oke, 好的. Nah, kalau yang gampang kayak Mbak Indah. Kalau tuh yang pakai rumus Mbak Lia ya. Oke, nanti diatur lagi Mbak Palola. Ganti HP apa? Oke. Oppo download Gbot ya kayaknya. Nah, halte. Oke, tadi sampai ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ntar langsung fotoin dulu. Oke, Wilvia itu huruf talu ya. Wilvia itu huruf talu. Nah, kemudian aja ada centuan.
于说明. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, ada 医生告诉您诊断结果，并说明治疗或用药方式. Jadi 医生 akan memberitahu kamu hasil apa? Hasil pemeriksaan ya. Dan menjelaskan cara pengobatan atau penggunaan obatnya. 并说明治疗或用药方式. Okay. Nah, kemudian 开立处方 resep obat. Bisa juga 开药. 开药itu maksudnya dia membuat resep obat ya. wo 开药. Nah, 若需要用药，医生会开立处方，请到药局领药. Jika perlu obat, dokter akan memberi resep. Silakan ambil obat. Oke. Nah, oke, kita lihat di sini ada peringatan apa. Nah, jadi setiap pemeriksaan teman-teman itu wajib yang namanya jujur, karena kesehatan itu buat kalian sendiri, jadi nggak usah ada yang dibohong-bohongin ya. Apalagi dokter di Taiwan integritasnya terjaga lah. Dia nggak bakalan keluar-keluar di medsos. Oh, pasien saya tadi gini, enggak ya. Oke. Jadi 请诚实告诉医生您的症状与病史，有助于正确诊断与治疗哦. Jadi mohon memberi dokter tentang segala gejala dan riwayat penyakit Anda ya, agar diagnosis dan pengobatan lebih tepat. Oke. Jadi 你们要告诉医生你们的情况itu apa? Kondisi. Sama 病史itu riwayat penyakit ya. 生病的病 sama 史nya itu sejarah atau riwayat. Kemudian 有助于正确诊断与治疗咯. Jadi agar diagnosis dan pengobatannya lebih tepat. Oke, kayak gitu. Nah, halte ntar ya. Oke, ini Lausa akan kasih soal teman-teman. Oke, kalian kerjakan ya. Oke, ada 15. Lausa akan kasih 15 soal. Ya. Oke, ini kalian pilih A, B, C, D, E. Oke. Nah, ini soalnya. Oke, silakan kerjakan soalnya dari yang Lausa jelasin tadi. Nah, ini jam 22.55 kumpul. Nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, jayo.